Bayangkan sebuah kota yang dibangun untuk menampung 10 juta orang, tapi hari ini berjalan di jalanannya, sama seperti berjalan di kota yang baru saja ditinggalkan perang. Lampu jalan masih menyala. Iklan-iklan raksasa masih terpasang di dinding gedung, menawarkan apartemen mewah dengan harga diskon 50%. Tapi tidak ada satupun orang yang lewat. Ini bukan skenario fiksi ilmiah. Ini Dubai tahun ini, di 10 distrik yang dulunya menjadi simbol kemewahan dunia, dan sekarang perlahan berubah menjadi kota hantu di tengah gurun. Selama 2 dekade terakhir, dunia mengenal Dubai sebagai kota masa depan. Setiap tahun, media internasional memuji gedung pencakar langitnya, pulau buatan berbentuk pohon palem, dan pusat perbelanjaan sebesar 30 lapangan sepak bola. Miliaran dolar mengalir masuk dari investor yang percaya Dubai akan terus tumbuh selamanya. Setiap kali ada krisis ekonomi global, pemerintah kota ini selalu berhasil meyakinkan dunia bahwa Dubai berbeda, bahwa kota ini kebal terhadap resesi, kebal terhadap penurunan wisatawan, kebal terhadap segala bentuk keraguan pasar. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang ditanyakan orang. Apa yang terjadi ketika kota yang dibangun di atas ekspektasi pariwisata tanpa batas tiba-tiba kehilangan turisnya? Jawabannya sedang terjadi sekarang, dan hampir tidak ada media besar yang mau membicarakannya secara terbuka. Sebagian karena kontrak iklan pariwisata bernilai jutaan dolar yang mengikat media-media tersebut. Sebagian lagi karena tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mengatakan bahwa mimpi Dubai mulai retak. Untuk memahami skala masalah ini, kita perlu mundur sejenak ke awal 2000-an, ketika pemerintah Dubai pertama kali mengizinkan kepemilikan properti asing secara penuh. Keputusan ini memicu ledakan investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Teluk. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, lebih dari 500 proyek properti skala besar diumumkan secara bersamaan, masing-masing menjanjikan pengembalian investasi yang fantastis, 8 hingga 12% per tahun. Angka yang mustahil dicapai oleh pasar properti manapun di dunia yang sudah matang. Investor dari Eropa, Rusia, India, dan Asia Tenggara berbondong-bondong membeli unit yang bahkan belum selesai dibangun, hanya berdasarkan gambar rendering 3 dimensi yang dipamerkan di pameran properti mewah di Moskow, London, dan Mumbai. Tidak ada yang mempertanyakan siapa yang akan benar-benar tinggal di ribuan unit tersebut begitu semuanya selesai dibangun. Semua orang terlalu sibuk menghitung keuntungan di atas kertas. Distrik pertama yang perlu kita bicarakan adalah Jumeirah Village Circle, sebuah kawasan yang dulu dipromosikan sebagai kota mini yang lengkap, dengan taman, sekolah, dan ribuan unit apartemen. Video promosi yang dirilis 10 tahun lalu menunjukkan keluarga-keluarga bahagia berjalan di taman hijau sambil menikmati sore hari, anak-anak bermain sepeda, dan kafe-kafe kecil yang ramai pengunjung. Kenyataannya, jika kamu berjalan di sana hari ini, kamu akan menemukan barisan gedung apartemen dengan lampu mati di hampir semua lantai, begitu malam tiba. Menurut data yang dikumpulkan dari agen properti lokal, tingkat hunian di sebagian gedung tersebut berada jauh di bawah 30%. Bayangkan itu. 7 dari 10 unit kosong di sebuah distrik yang katanya menjadi masa depan hunian Dubai. Beberapa pemilik unit bahkan mengaku menyewakan apartemen mereka dengan harga di bawah setengah dari nilai pasar aslinya, hanya supaya unitnya tidak kosong total dan tetap menghasilkan sedikit pemasukan. Lalu ada Dubai Sports City, kawasan yang dulu diklaim akan menjadi pusat olahraga terbesar di Timur Tengah, lengkap dengan stadion kriket, akademi golf, dan lapangan sepak bola kelas dunia, yang katanya akan menjadi tempat latihan klub-klub top Eropa saat musim dingin. Tapi hari ini, sebagian besar fasilitas itu justru ditutup untuk umum, ditinggalkan setengah jadi.
atau hanya dibuka beberapa jam dalam sebulan untuk acara-acara kecil yang jauh dari skala internasional yang dijanjikan. Rumput di lapangan yang dulu dijanjikan menjadi tempat latihan atlet dunia, sekarang mengering dan menguning karena tidak terurus, retak-retak seperti tanah gurun yang ditinggalkan begitu saja. Ironisnya, nama besar kawasan ini masih dipakai untuk menjual apartemen baru kepada investor asing yang belum pernah datang langsung melihat kondisi sebenarnya, hanya mengandalkan brosur digital dan video promosi lama yang sudah tidak mencerminkan kenyataan. Semakin jauh kita masuk, semakin aneh polanya. Discovery Gardens, sebuah kompleks yang dulu dipenuhi ekspatriat kelas menengah dari seluruh dunia, sekarang menjadi salah satu area dengan tingkat kekosongan tertinggi di Dubai. Ribuan pekerja migran yang dulu menyewa unit di sana terpaksa pulang kampung setelah gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran di sektor konstruksi dan pariwisata. Data resmi pemerintah tidak pernah secara eksplisit mengumumkan angka kepergian ini, tapi laporan dari maskapai penerbangan regional menunjukkan lonjakan drastis penerbangan sekali jalan menuju Asia Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa mantan penghuni yang sempat diwawancarai media lokal secara anonim mengaku mereka meninggalkan barang-barang mereka begitu saja karena tidak mampu membayar biaya pengiriman kembali ke negara asal. Memilih pergi dengan tangan kosong daripada menanggung utang sewa yang terus menumpuk. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. International City, sebuah kompleks perumahan yang dirancang meniru arsitektur berbagai negara di dunia, dari Tiongkok sampai Maroko, dulunya dipromosikan sebagai simbol keberagaman global Dubai, tempat di mana penghuni dari berbagai bangsa bisa hidup berdampingan dalam replika arsitektur negara masing-masing. Tapi hari ini, beberapa blok di kompleks ini benar-benar kosong, tidak ada penghuni. Tidak ada penjaga keamanan yang berjaga penuh waktu. Bahkan beberapa unit dilaporkan mengalami kerusakan struktural karena tidak pernah diperbaiki selama bertahun-tahun. Dengan cat mengelupas dan pipa air yang bocor, dibiarkan begitu saja tanpa ada yang menegur. Ini adalah kompleks yang katanya mewakili dunia, tapi justru menjadi contoh paling nyata bagaimana ambisi tanpa perencanaan bisa berakhir menjadi reruntuhan modern. Lalu bagaimana dengan kawasan pesisir yang selama ini menjadi ikon Dubai di media sosial? Palm Jumeirah, pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi latar foto jutaan turis, ternyata menyimpan cerita yang sangat berbeda dari apa yang kamu lihat di Instagram. Di balik villa-villa mewah yang selalu muncul di halaman depan, ada puluhan bangunan komersial di sepanjang jalan utama pulau yang sudah kosong bertahun-tahun. Beberapa restoran mewah yang dulu menjadi tempat nongkrong selebriti dunia kini tutup permanen dengan papan nama yang mulai pudar dan kaca jendela yang berdebu tebal. Penurunan jumlah turis internasional pasca perubahan kebijakan visa dan naiknya biaya hidup membuat banyak bisnis di kawasan ini tidak bisa bertahan, meninggalkan deretan ruko mewah yang kini hanya menjadi latar belakang foto, tanpa ada satupun transaksi terjadi di dalamnya. Ada juga Dubai Silicon Oasis, yang dulu diklaim akan menjadi Silicon Valley versi Timur Tengah, lengkap dengan janji ribuan lapangan kerja di sektor teknologi tinggi. Miliaran dolar digelontorkan untuk membangun kawasan teknologi ini, lengkap dengan kampus universitas dan gedung perkantoran futuristik yang didesain oleh arsitek ternama dunia. Tapi kenyataannya, banyak gedung perkantoran di kawasan ini kini hanya terisi kurang dari separuh kapasitasnya. Perusahaan teknologi besar yang dulu dijanjikan akan membuka kantor regional di sana, ternyata memilih Singapura atau India sebagai basis operasi mereka, dengan alasan biaya operasional dan akses talenta yang jauh lebih baik. Yang tersisa hanyalah gedung-gedung kosong dengan logo perusahaan yang sudah lama tidak beroperasi, berdiri seperti monumen dari optimisme yang terlalu percaya diri.
Sekarang bayangkan berjalan lebih jauh ke pinggiran kota, menuju Dubai Land, dengan janji lebih dari 45 zona hiburan, berbeda ketika rencana ini pertama kali diumumkan. Setelah lebih dari 1 dekade, sebagian besar area ini masih berupa lahan kosong yang ditumbuhi pasir dan semak liar. Beberapa wahana yang sempat dibangun sudah ditutup karena kurangnya pengunjung, dengan tiang-tiang roller coaster yang berdiri setengah, jadi seperti kerangka dinosaurus raksasa di tengah gurun. Videonya yang beredar di internet menunjukkan roller coaster berkarat berdiri sendirian di tengah gurun, seperti monumen dari janji yang tidak pernah ditepati, dikelilingi pagar seng yang sudah berkarat dan papan pengumuman proyek yang catnya sudah pudar dimakan matahari gurun selama bertahun-tahun. Lalu ada Business Bay, kawasan bisnis yang dulu digadang-gadang akan menyaingi Wall Street di kawasan Timur Tengah, dengan target menjadi rumah bagi ratusan perusahaan multinasional dalam 1 dekade. Ratusan menara perkantoran dibangun dalam waktu singkat, tapi banyak dari menara tersebut hari ini memiliki tingkat kekosongan lebih dari 40%. Lampu-lampu menara yang dulu menyala terang di malam hari sebagai simbol kemajuan ekonomi, sekarang mulai banyak yang gelap gulita setelah matahari terbenam, membuat garis langit Dubai yang dulu selalu dibanggakan justru terlihat berlubang-lubang seperti gigi yang tanggal ketika difoto dari kejauhan pada malam hari. Kita juga tidak bisa melewatkan Al Furjan, kawasan yang dipasarkan sebagai hunian keluarga modern dengan konsep kota hijau, lengkap dengan janji taman komunitas dan jalur sepeda yang menghubungkan seluruh kawasan. Tapi laporan lapangan menunjukkan banyak proyek pembangunan di kawasan ini terhenti di tengah jalan. Kerangka beton yang belum selesai berdiri seperti monumen keruntuhan ambisi properti Dubai dibiarkan begitu saja karena pengembang kehabisan dana ketika minat investor asing mulai menyusut drastis pasca gelombang krisis ekonomi global. Beberapa keluarga yang sudah terlanjur membeli unit di kawasan ini bahkan harus menunggu bertahun-tahun tanpa kepastian kapan bangunan mereka akan selesai, sementara cicilan tetap harus dibayar setiap bulan. Distrik berikutnya yang mungkin paling mengejutkan adalah Dubai Investment Park, sebuah kawasan industri dan perumahan campuran yang dulu menjadi incaran investor kecil dari seluruh dunia, yang ingin ikut mengambil bagian dari pertumbuhan ekonomi Dubai. Sekarang, sebagian gudang dan pabrik di kawasan ini berdiri kosong, ditinggalkan oleh perusahaan yang memilih pindah ke negara dengan biaya operasional lebih rendah seperti Vietnam atau Meksiko. Efek berantainya sangat terasa, ribuan pekerja kehilangan tempat tinggal karena perusahaan tempat mereka bekerja tutup dan otomatis meninggalkan apartemen sewaan mereka kosong dalam waktu bersamaan, menciptakan efek domino kekosongan yang menyebar ke distrik-distrik perumahan di sekitarnya. Dan yang terakhir, mungkin yang paling menyakitkan untuk disaksikan, adalah beberapa bagian dari Jumeirah Lake Towers, kawasan yang dulu menjadi kebanggaan karena deretan menara kembarnya yang mengelilingi danau buatan yang indah. Hari ini, air di beberapa bagian danau tersebut mulai berubah warna menjadi hijau kecoklatan karena sistem sirkulasi air yang tidak lagi dirawat dengan baik, sementara di sekelilingnya berdiri menara-menara dengan tingkat kekosongan yang terus meningkat setiap tahunnya, seolah menjadi cermin dari memudarnya kilau yang dulu membuat kawasan ini begitu diminati. Ada satu distrik lagi yang mungkin paling jarang dibicarakan, justru karena letaknya tidak sepopuler distrik-distrik yang selama ini viral di media sosial. Namanya Dubai Production City, kawasan yang dulu dipromosikan sebagai pusat industri media dan penerbitan terbesar di Timur Tengah, tempat perusahaan-perusahaan film, televisi, dan penerbit buku dari seluruh dunia dijanjikan akan membuka kantor cabang regional mereka. Studio-studio produksi dibangun dengan peralatan canggih, ruang pameran buku raksasa didirikan untuk menyaingi Frankfurt Book Fair,
dan pemerintah bahkan menjanjikan pembebasan pajak penuh selama 50 tahun bagi perusahaan yang bersedia pindah ke sana. Tapi hari ini, sebagian besar gedung perkantoran di kawasan ini berdiri dengan lampu padam. Disewakan kembali dengan harga yang jauh di bawah proyeksi awal, sementara sebagian studio produksi yang dulu ramai syuting internasional, kini hanya disewa untuk pemotretan produk komersial skala kecil beberapa hari dalam sebulan. Bahkan, kantor perwakilan salah satu penerbit buku internasional terbesar di dunia, yang pembukaannya dulu diliput besar-besaran oleh media regional, tutup diam-diam tanpa pengumuman resmi setelah kurang dari 3 tahun beroperasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini semua bisa terjadi pada kota yang selama ini dianggap kebal krisis? Jawabannya cukup kompleks, tapi ada 3 faktor utama yang saling berkaitan dan saling memperparah satu sama lain. Pertama, Dubai membangun terlalu banyak, terlalu cepat, berdasarkan asumsi bahwa jumlah turis dan investor asing akan terus tumbuh tanpa henti selamanya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan perlambatan, sekalipun hanya sementara. Setiap proyek baru selalu dirancang lebih besar dari proyek sebelumnya, seolah-olah permintaan akan selalu mengikuti pasokan tanpa batas. Kedua, biaya hidup yang melonjak drastis membuat banyak pekerja kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kota, memilih pindah ke negara lain yang lebih terjangkau, meninggalkan kekosongan tenaga kerja yang pada akhirnya juga mengosongkan hunian tempat mereka tinggal. Ketiga, perubahan preferensi wisatawan global pasca pandemi membuat destinasi lain seperti Arab Saudi dan Qatar mulai merebut pangsa pasar wisata mewah yang dulu dikuasai penuh oleh Dubai. Dengan menawarkan pengalaman serupa, namun dengan investasi pemasaran yang jauh lebih agresif dan harga yang lebih kompetitif. Yang membuat semua ini semakin ironis adalah, di saat yang bersamaan, media sosial masih dipenuhi konten yang menunjukkan Dubai sebagai kota impian tanpa celah. Influencer masih memposting foto di depan Burj Khalifa dengan caption tentang kemewahan tanpa batas, dibayar oleh agensi pariwisata untuk terus menjaga citra tersebut tetap hidup di mata dunia. Padahal hanya beberapa kilometer dari lokasi foto tersebut, ada distrik-distrik yang perlahan mati, ditinggalkan penghuninya, dan mulai dilupakan dunia, tersembunyi rapi di balik sudut kamera yang selalu diarahkan ke gedung-gedung yang masih berkilau. Yang paling mengkhawatirkan, pola ini ternyata bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ketika satu distrik mulai kosong, distrik di sebelahnya ikut terseret. Bisnis kecil yang bergantung pada penghuni sekitar, mulai dari warung kelontong hingga bengkel motor, ikut tutup karena kehilangan pelanggan. Sekolah swasta yang dulu penuh murid ekspatriat terpaksa menggabungkan kelas karena jumlah siswa menyusut drastis setiap semester. Bahkan beberapa jalur bus umum yang dulu melayani distrik-distrik ini kini dihapus dari peta rute resmi karena jumlah penumpang yang tersisa tidak lagi sepadan dengan biaya operasional. Efek domino inilah yang paling jarang dibahas media arus utama karena tidak ada satu berita tunggal yang cukup dramatis untuk dijadikan headline. Padahal jika digabungkan, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar gedung kosong di 1-2 lokasi. Ini bukan berarti Dubai akan runtuh dalam semalam. Kota ini masih memiliki kawasan-kawasan yang tetap ramai dan menjadi pusat ekonomi regional yang kuat, terutama di sekitar downtown Dubai dan beberapa distrik keuangan utama yang masih menarik minat investor besar. Tapi apa yang terjadi di 10 distrik ini adalah peringatan nyata tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah kota dibangun lebih cepat dari kemampuannya untuk mempertahankan penduduknya sendiri ketika ambisi arsitektur mengalahkan perencanaan jangka panjang yang realistis. Pertanyaannya sekarang, apakah distrik-distrik hantu ini akan pernah kembali hidup atau justru akan menjadi cerita peringatan bagi kota-kota lain di dunia yang sedang mengejar ambisi serupa
dari Riyadh hingga kota-kota baru yang sedang dibangun di Asia Tenggara. Beberapa analis memperkirakan pemerintah Dubai akan segera mengumumkan kebijakan darurat untuk menarik kembali investor dan pekerja asing dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan insentif pajak dan program visa jangka panjang yang lebih longgar. Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda nyata bahwa kebijakan tersebut akan cukup untuk mengisi kembali ribuan unit yang sudah kosong bertahun-tahun, apalagi mengembalikan kepercayaan investor yang sudah terlanjur kecewa. Kalau kamu penasaran distrik mana lagi di Dubai yang menyimpan kisah serupa, atau ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kemewahan Burj Khalifa yang selama ini kita lihat di media sosial, jangan pergi kemana-mana. Tekan tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng notifikasi, karena video selanjutnya akan membongkar fakta yang bahkan lebih mengejutkan dari yang baru saja kamu saksikan. Sebuah cerita yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang setiap foto Dubai yang pernah kamu lihat di media sosial.